Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah membaca Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat pertama sampai dengan ke-11. Saya akan memberikan tema khotbah, apakah Tuhan bisa merubah keputusan? Haleluya. Saudara, melalui firman Tuhan ini ada seorang raja yang bernama Hizkia. Kata Alkitab, Raja Hizkia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang baik, apa yang mulia, dan berkenan di hadapan Allah. Bahkan saudara, kata Alkitab, Hizkia ini dia telah memusnahkan semua patung-patung berhala. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Hizkia. Satu ketika saudara, Tuhan mengizinkan Hizkia jatuh sakit. Dan penyakitnya itu sangat parah. Kemudian Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, pergilah, sampaikanlah kepada Hizkia, tidak lama lagi dia akan mati. Jadi biar dia pergi ke keluarganya memberikan pesan terakhir, karena dia akan mati. Saudara, ketika Hizkia mendengar bahwa Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yesaya bahwa tidak lama lagi dia akan mati, apakah respon Hizkia? Saudara, saya percaya kalau kejadian itu terjadi dalam hidup kita, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta diberikan tugas oleh Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan akan mengambil nyawa kita. Kira-kira saudara, bagaimanakah respon kita? Tentu saja kita merasa sedih. Itulah yang dialami oleh Hizkia. Ya. Kenapa saudara? Karena Hizkia tahu bahwa selama ini dia telah melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, dan berkenan di hadapan Allah. Bahkan semua patung-patung berhala yang tidak disukai oleh Tuhan dimusnahkan oleh Raja Hizkia. Saudara, ketika Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, saudara, apakah yang Hizkia lakukan? Apakah Hizkia harus mencari orang pintar? Apakah Hizkia harus mencari dukun? Apakah Hizkia harus mencari paranormal supaya dia mendapatkan jalan keluar? Tidak, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Hizkia, saudara, kata Alkitab, Hizkia langsung menangis. Begitu sangat dia menangis. Ya. Dia mencucurkan air mata. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sambil dia berkata, ya Tuhan, bukankah selama ini aku telah melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan aku sudah setia dan tulus hati mengikuti Engkau. Saudara, ketika Hizkia menangis sambil dia berdoa, akhirnya Tuhan bisa merubah keputusan. Kenapa? Dengan hati yang tulus, Hizkia datang kepada Tuhan. Dengan hati yang pedih, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan jawaban buat Hizkia. Tuhan katakan begini kepada Yesaya. Yesaya, pergi, kembalilah engkau kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, aku tidak akan mengambil nyawamu sekarang, tetapi aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Haleluya, saudara. Bukankah itu satu berita yang sangat menyenangkan hati Hizkia? Saudara, ketika Hizkia sudah setia dengan Tuhan, ketika Hizkia melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah, ketika Tuhan memberi keputusan bahwa dia akan mati, tapi Tuhan sanggup merubah keputusan. Ketika Hizkia datang dengan sungguh-sungguh berserah, menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa berbelas kasihan terhadap kita. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah, problema apapun yang kita hadapi.
Karena Dia adalah Tuhan tempat perlindungan hidup kita. Dia adalah Tuhan tempat kita curhat. Dia adalah Tuhan sahabat kita. Dia adalah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Andalkanlah Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan sangat sayang kepada Hizkia? Kenapa, saudara? Karena Hizkia mau taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia sebagai seorang raja, supaya dia harus memusnahkan, dia harus menghancurkan semua tugu-tugu berhala, semua patung-patung berhala, semua sembahan-sembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun resikonya Hizkia akan dibenci, Hizkia akan dibunuh, Hizkia mungkin saudara akan diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi saudara, karena Tuhan, dia sanggup melakukan itu. Akhirnya Tuhan sangat sayang kepada Hizkia. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, bagaimana caranya Tuhan bisa merubah keputusan ketika Tuhan sudah mengambil keputusan. Ketika kita melakukan apa yang benar, ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan, saya percaya saudara bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan Dia sanggup merubah keputusan yang sudah Dia ambil, asal kita benar-benar mau sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Seperti yang dialami oleh Hizkia. Saudara, firman Tuhan katakan seperti ini, saudara, ya. Ketika saudara, Tuhan ingin musnahkan Sodom dan Gomora, karena Abraham ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Allah. Tiba-tiba Abraham datang kepada Tuhan. Dia katakan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mau musnahkan Sodom dan Gomora? Sekiranya Tuhan, ada 50 orang yang bertobat, masa Tuhan memusnahkan? Tuhan bilang enggak. Ternyata saudara, enggak ada 50 orang yang bertobat. Tuhan, sekiranya ada 40, sekiranya ada 10 yang bertobat, masa Tuhan akan musnahkan? Tidak, aku tidak akan musnahkan. Ternyata saudara, yang bertobat tidak ada. Akhirnya Tuhan katakan begini, oke, saya tetap akan musnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi karena aku mengingat engkau adalah orang yang berkenan di hadapanku, oke, aku akan menyelamatkan keponakanmu Lot. Setelah itu aku tetap akan hancurkan Sodom dan Gomora. Haleluya. Saudara, artinya ya, Tuhan bisa merubah keputusan kalau ada orang benar yang berdoa kepada Tuhan, ya. Walaupun Tuhan sudah mengambil keputusan, contoh, aku akan mengambil nyawa anakmu, aku akan mengambil nyawa istrimu, aku akan mengambil nyawa suamimu, aku akan mengambil nyawa orang-orang yang terkasih. Tapi karena kita adalah orang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mendoakan semua keluarga kita, saudara, maka saya percaya Tuhan bisa mengingat kita. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan pernah sembarangan mengambil keputusan, karena ada orang benar yang berdoa kepada Dia. Haleluya. Saudara, untuk itu mari carilah Tuhan sungguh-sungguh. Janganlah kita bermain-main dengan dunia ini. Janganlah kita hidup berfoya-foya, hidup berpesta pora, hidup santai-santai. Tetapi mari saudara, kita mencari Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika kita sudah menemukan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan sanggup merubah keputusan karena ada orang benar yang berdoa di hadapannya.